Mari semua umat Tuhan kita bangkit berdiri. Mari kita semua bangkit berdiri. Kau Tuhan adalah penolong kami Tuhan. Kekuatan kami hanya ada di dalam Engkau. Sebab roh-Mu Tuhan yang Kau berikan kepada kami. Kami percaya pada pagi hari ini Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan melawat kami pribadi lepas pribadi. Dan kami boleh melihat kuasa-Mu Tuhan Kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Lawatan-Mu Tuhan sungguh luar biasa melalui pujian dan penyembahan yang boleh kami naikkan pada hari ini ya Tuhan. Dan Engkau berkenan ya Tuhan, berkenan atas pujian umat-Mu, berkenan atas pengorbanan kami Tuhan, berkenan Tuhan atas ucapan syukur yang kami naikkan kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Roh-Mu Tuhan yang memulihkan kami, dan kami boleh melihat kasih setia-Mu Tuhan sampai akhir kehidupan kami Tuhan. Kami boleh menyiapkan hati kami dan pikiran kami oleh mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah Engkau Tuhan melalui firman-Mu yang akan dibagikan pada pagi hari ini. Nyatakanlah kebenaran-Mu, nyatakanlah isi hati-Mu. Hati kami siap, pikiran kami menerimanya. Dan Roh-Mu Tuhan kami menuntun kami Tuhan, untuk boleh melihat kemuliaan-Mu, melihat kebaikan dan kasih-Mu yang senantiasa Kau berikan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Salam saudara. Puji Tuhan untuk pagi hari ini kita kembali beribadah minggu di tempat ini, dalam satu persekutuan yang indah bersama-sama Tuhan. Pada hari ini kita memuji Tuhan, menyembah Tuhan, dan akan mendengarkan firman Tuhan. Dan saya pribadi juga menyapa kepada semua umat Tuhan yang menonton ataupun beribadah secara online pada pagi hari ini melalui media sosial, dimanapun jemaat yang hadir, baik di rumah maupun di dalam perjalanan atau dimanapun mereka boleh beribadah di tempat ini. Dan kita bersyukur kepada Tuhan sampai saat hari ini pemeliharaan dan kasih Tuhan menyertai kita, sehingga kita bisa kembali berkumpul mulai mendengarkan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih, hari Senin kemarin kita telah diberikan pengumuman bahwasanya PPKM level 4 sudah diturunkan dan sekarang Pekanbaru sudah masuk level 3. Itu berarti ada data-data rumah-rumah sakit sudah mulai menurun tingkat pasien COVID dan juga penyebarannya. Ya, amin saudara. Dan jalan juga sudah, ya, saya jalan nangka sekarang sudah dibuka, ya, jalan nangka sudah dibuka, beberapa sekat-sekat jalanan juga sudah dibuka. Ini bukan berarti kita bisa bebas untuk tidak mengikuti prokes, protokol kesehatan. Ini adalah waktu kita untuk senantiasa berjaga-jaga. Saat kita diberikan kebebasan adalah waktu kita untuk jaga-jaga. Karena kadang-kadang kebebasan itu membuat kita kebablasan dan menganggap segala sesuatu menjadi sepele. Kita menjadi sepele, lihat keadaan, sudah aman keadaan, lalu kita tidak mulai mengikuti aturan. Walaupun kita sudah turun levelnya, tingkat kewaspadaan kita, tingkat berjaga-jaga kita juga harus tetap tinggi untuk kita boleh bersama-sama upaya penyebaran ini tidak meningkat kembali. Ya, tidak meningkat kembali, tapi semakin lama semakin menurun. Ini perlu kesadaran bagi kita semua untuk mengikuti protokol kesehatan dan juga untuk berjaga-jaga dalam segala hal. Pada hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kalau kita lihat judul topik yang disampaikan, diumumkan, yaitu kasih karunia Allah tetap setia kepada umatnya. Mari kita baca bersama-sama, kita buka di dalam Roma 11
Roma 11 ayat 28 sampai 36. Kita buka Alkitab kita di dalam Roma 11 ayat 28 ayat sampai dengan 36. Saya akan bacakan yang genap, Bapak Ibu Saudara membaca yang ganjil. Ya. Roma 11 ayat 28 sampai 36. Beginilah firman Tuhan. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu. Tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan, atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dalam ayat 29 dikatakan, sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Inilah menjadi topik kita pada pagi hari ini. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kalau kita lihat mengapa munculnya ayat ini, kita bisa lihat di ayat-ayat selanjutnya bagaimana kehidupan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Ya, baik di ayat yang ke-11, pasal yang ke-11 maupun pasal yang ke-10. Umat Tuhan, umat Israel telah menjadi sesat karena bangsa-bangsa lain. Umat Israel, umat Tuhan menjadi tegar tengkuk. Dan juga umat Tuhan tidak percaya. Mereka yang sudah mengenal Allah menjadi tidak percaya kepada Tuhan. Mereka yang telah diberikan nubuatan oleh nabi-nabi, namun ketika masa-masa Kristus telah datang, mereka tidak percaya kepada Kristus, kepada nubuatan. Dan mereka telah disesatkan. Umat Tuhan ini juga dicatatkan bahwasanya mereka juga tidak taat kepada firman Tuhan. Tidak taat kepada kebenaran. Dan mereka memberontak terhadap firman yang disampaikan. Oleh sebab itu Roma 10 ayat 3 dikatakan. Roma 10 ayat 3. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak mengenal kebenaran Allah dan berusaha mendirikan kebenarannya. Mereka berusaha mengatakan sesuai dengan hukum Musa, bahwasanya perbuatan yang kulakukan itulah yang menyelamatkan aku. Padahal kebenaran Allah berkata bahwasanya ketika kita percaya dengan iman kepada Kristus, maka kita akan diselamatkan. Tapi kebenaran mereka itu oleh karena hukum Musa, perbuatanku yang baik menyelamatkan aku. Aku memberikan persembahan, aku memberikan korban, pengorbanan, lalu aku diselamatkan. Dan kebenaran inilah yang mereka tetap pegang teguh, dan mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Mereka tidak mau takluk.
Mereka maunya kebenaran mereka itulah yang benar. Sehingga mereka disesatkan oleh karena kebenaran yang dibuatnya sendiri. Nah, di ayat 28, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang mereka. Oleh karena nabi-nabi, hamba-hamba Tuhan, nenek moyang mereka. Perjanjian antara Tuhan kepada nenek moyang mereka. Salah satu yang sudah kita mungkin pernah dengar, yaitu tentang Nuh. Mari kita buka bersama-sama di dalam Kejadian 6. Ya, Kejadian 6, ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Hari ini kita akan belajar banyak firman Tuhan, dan mungkin Tuhan akan menyingkapkan bagi kita kebenaran firman Tuhan. Bahwasanya kebenaran firman Tuhanlah yang mutlak, bukan kebenaran kita sendiri. Mengenai pilihan Allah, mengenai pilihan Tuhan kepada umatnya, itu karena perjanjian terhadap nenek moyang mereka. Di dalam Kejadian 6 ayat yang ke-11, Kejadian 6 ayat yang ke-11 sampai yang ke-13. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sungguh-sungguh rusak benar, sebab semua manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Itu masa Kejadian. Berfirmanlah Allah kepada Nuh. Mari kita baca ayat yang ke-13 sama-sama. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Ini yang dilakukan ketika Tuhan Allah melihat dan menilik bumi. Dia melihat bumi itu penuh dengan kekerasan. Dia melihat bumi itu penuh dengan kejahatan. Lalu dia memutuskan untuk memusnahkan seluruh makhluk yang ada di atas bumi ini, bersama-sama dengan bumi. Inilah kejadian air bah yang Tuhan yang terjadi. Bagaimana Allah, aku telah memutuskan untuk mengakhiri ketika aku melihat bumi ini telah rusak. Bumi ini telah penuh dengan kekerasan. Bumi ini tidak mau lagi mengikut kepada Tuhan dan mendengarkan lagi suara Tuhan. Lalu aku memutuskan. Lalu ketika Tuhan, air bah itu ada dan Nuh menurut Tuhan, menuruti apa yang dikatakan Tuhan, membangun bahtera. Lalu di ayat Kejadian 8 ayat yang ke-20 dan 21, ya. 20 dan 21. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnya beberapa ekor, lalu dia mempersembahkan korban bakaran itu di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku tak akan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya. Aku tak akan membinasakan lagi segala yang hidup seperti yang telah aku lakukan. Inilah perjanjian Tuhan di dalam Roma 11 yang telah kita baca tadi. Terhadap pilihan Allah, aku melihat perjanjian terhadap nenek moyangmu. Di sini dikatakan ketika Allah mencium persembahan dari Nuh, korban persembahannya, korban syukurnya dikatakannya.
aku tidak akan mengutuk bumi lagi. Aku tidak akan memusnahkan manusia lagi. Yang luar biasanya dikatakan, walaupun dari kecil dia sudah jahat, aku tidak akan memusnahkannya. Inilah perjanjiannya yang sekarang kita terima. Walaupun dari kecil kehidupan kita sudah jahat, Tuhan tidak akan memusnahkan dan memunahkan hidup kita. Amin, saudara. Karena itu yang telah dikatakannya, aku tidak akan mengutuk bumi ini, aku tidak akan memusnahkannya lagi. Ketika Tuhan mencium persembahan yang dibawa oleh Nuh dan keluarganya. Persembahan yang kita bawa hari ini, pujian, korban syukur kita, adalah persembahan yang harum di hadapan Tuhan. Amin. Saat kita menyembah dan memuji Tuhan, pagi hari ini menaikkan penyembahan dan doa kita, biarlah penyembahan kita itu adalah penyembahan yang harum, yang berasal dari hati kita yang murni, yang telah dimurnikan, yang telah disucikan, yang telah dikuduskan oleh darah Yesus. Sehingga kita membawa persembahan, syukur kita, penyembahan kita pada pagi hari ini. Inilah perjanjian yang dikatakan di dalam Roma 11 tadi. Mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah. Di dalam Roma 11 ayat 28. Mereka adalah kekasih Allah yang tidak akan dikutuk lagi, yang tidak akan dimusnahkan lagi. Bahkan kalau mereka melakukan hal-hal yang jahat, aku akan setia kepada mereka. Aku setia akan perjanjian kepada nenek moyang. Oleh sebab itu berbahagialah kita, saudaraku yang terkasih, yang telah menerima Kristus di dalam hidup kita pribadi lepas pribadi. Amin. Berbahagialah saudara dan saya yang telah mengenal kasih Tuhan. Berbahagialah kita pada pagi hari ini yang telah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Berbahagialah hidup kita. Karena kita tidak akan musnah. Sebab Tuhan ingat perjanjiannya. Ingat ketika kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku terima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan saat itu Tuhan ingat kepada kita. Amin, saudara. Ayat yang 29. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Allah tidak akan menyesali kasih karunia yang sudah kita terima hari-hari ini. Setiap orang yang telah menerima kasih karunia, saudara dan saya sudah menerima kasih karunia, menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Saudara sudah menerimanya? Amin, saudara. Kita semua sudah menerimanya. Saudara-saudara juga yang beribadah online juga sudah menerima kasih Tuhan dan kasih setia Tuhan. Dan kasih yang Tuhan berikan kepada kita itu akan setia sampai pada akhir hidup kita. Dia akan tetap setia kepada kita. Dia akan terus menyertai kita. Dia tidak menyesal telah memberikan kasih-Nya kepada kita. Walaupun kehidupan kita, sepanjang kita menjalani kehidupan kita ini, kita banyak yang tidak taat kepada Tuhan. Ayat yang ke-29 dan 30 saya bacakan. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Kita dulu tidak taat kepada Tuhan. Dalam perjalanan kita juga sering tidak taat. Ketika kita diajak untuk kita berdoa, mari kita semua umat Tuhan berdoa datang kepada Tuhan, kadang kita mengambil jalan yang lain. Ketika kita harus beribadah bersama-sama dan membaca firman Tuhan,
Kadang kita tidak taat membaca firman Tuhan. Yang kita baca malah yang lainnya. Ya. Ketika kita disuruh untuk membaca firman Tuhan, baik di dalam gadget saudara, di dalam HP saudara, mari kita baca firman Tuhan, lalu kita buka Roma 11, ternyata ada yang masuk, lalu kita baca yang lainnya. Kita malah tonton yang lainnya, kita tidak taat. Walaupun kita tidak taat, tapi Tuhan tetap akan setia kepada kita. Amin, saudara. Hari ini hujan, gerimis. Tapi saudara-saudara taat untuk datang beribadah. Saudara-saudara yang ibadah online hari ini juga taat untuk beribadah. Dan itu menyukakan hati Tuhan. Kalau saudara tidak taat, apakah Tuhan tidak setia? Dia tetap setia. Oleh sebab itu dikatakan di sini, sebab seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang kita memperoleh kemurahan. Ketidaktaatan kita itu ingin menunjukkan bahwa Tuhan itu murah hati. Amin, saudara. Tuhan itu murah hati. Di dalam hidup kita ada banyak yang kita lakukan ketidaktaatan. Kita melihat ada jemaat Tuhan, loh kok ada ya jemaat Tuhan yang enggak melayani ya, dulu rajin kali, kok sekarang enggak rajin. Kok ada ya anak Tuhan, dulu setia sekali, berkobar-kobar dulu melayani, asal doa puasa, datang terus doa puasa. Sekarang kok jarang kali dia datang. Dulu ada yang melayani, semangat memberitakan Injil. Sekarang kenapa kok nggak setia lagi dia? Kok nggak taat lagi dia? Setia dulu melayani, baik sebagai koordinator maupun sebagai pelayan. Loh, kenapa dia tidak setia lagi? Tidak mau lagi? Kok undur dia daripada jalan Tuhan? Saudaraku yang terkasih, di dalam ketidaktaatan kita itu, Tuhan ingin menunjukkan kemurahannya. Itu artinya saat kita tidak taat, saat kita mundur, Tuhan ingin menunjukkan, datanglah kepadaku, andalkanlah aku, maka aku akan memulihkan kehidupanmu. Amin. Aku akan memulihkan hidupmu. Di saat kita mulai lemah dalam hidup kita, Tuhan ingin menunjukkan, datanglah kepadaku, aku murah hati, kemurahanku begitu luasnya. Dan saat kita datang kepada Tuhan, maka Dia akan memulihkan hidup kita. Dia akan menguatkan dan meneguhkan kita. Tuhan akan memberikan semangat yang baru dalam hidup kita. Amin, saudara. Amin. Oleh sebab itu ketika ada keluarga kita, ada jemaat Tuhan yang mulai menyimpang daripada jalan Tuhan, kita bawa ke dalam doa kita. Kita bawa ke dalam doa. Kita bawa kepada Tuhan. Ayat yang ke-32. Ayat yang ke-32. Sebab Allah telah mengurung semua orang dalam ketidaktaatan, supaya Ia dapat menunjukkan kemurahannya atas mereka semua. Tuhan tidak akan membinasakan kita saat kita menerima kasih dan anugerah Tuhan. Saat kita menerima keselamatan Tuhan, Tuhan tidak berencana membinasakan kita. Dia tidak merencanakan, karena ini bandel kali ini, udah dia ajarin, sudah dia dibinasakan aja. Dia bukan Tuhan seperti itu. Ketika kita sudah mengikatkan hidup kita kepada Tuhan, Dia akan tetap setia. Walaupun perjalanan yang kita jalani banyak menyimpang daripada jalan Tuhan, Dia tetap setia. Ketika kita melenceng dari jalan Tuhan, Dia tetap setia karena Dia ingat perjanjiannya. Oleh sebab itu dikatakan di sini, Allah telah mengurung orang dalam ketidaktaatan. Ketika hidup kita tidak taat, Dia mengurung kita. Supaya apa? Supaya
kita, dia bisa menunjukkan kemurahan dan kebaikannya dalam hidup kita. Dan ada saatnya ketika Roh Kudus menjamah hidup kita dan kita menyadarinya, lalu kita datang kepada Tuhan. Lalu kita berserah, nangis di hadapan Tuhan, ampuni aku Tuhan. Aku telah menyimpang daripadamu Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Aku selama ini telah lalai akan panggilan-Mu. Ampuni aku Tuhan. Selama ini aku cepat kali menyerah. Baru didengar soal pandemi aja, udah langsung takut aku Tuhan. Ada apa? Ada pandemi, ada yang sakit. Langsung takut aku Tuhan. Kalau dengar ada berita-berita yang lain, aku langsung takut Tuhan. Saudaraku, ketika kita taat kepada Tuhan, Tuhan ingin menunjuk, ketika kita tidak taat kepada Tuhan, Dia ingin menunjukkan kemurahan-Nya. Oleh sebab itu, mari kita satu dengan yang lain saling mendoakan. Saling menguatkan dan saling meneguhkan. Supaya tidak ada satu orang pun yang binasa. Amin saudara. Termasuk keluarga kita. Ketika kita melihat ada keluarga kita yang tidak taat, anak-anak kita, istri kita, orang tua kita, dan ketika mereka menerima Kristus, dikatakan Allah mengurung mereka di dalam ketidaktaatan supaya aku bisa menunjukkan kemurahanku kepada mereka. Jadi ketika kita mengalami masalah dan pergumulan di dalam hidup ini, saudara jangan menyerah. Amin saudara. Jangan menyerah terhadap situasi yang ada. Jangan menyerah terhadap pandemi ini. Jangan menyerah terhadap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Amin. Jangan menyerah. Karena Allah itu tetap setia. Kemudian selanjutnya, ada yang sering bertanya, mengapa hidupku penuh dengan masalah? Mengapa hidupku penuh dengan persoalan? Persoalan di dalam keluargaku, persoalan di dalam keuanganku, persoalan di dalam karirku, dan mengapa hidupku kacau? Dan ini sering menjadi pertanyaan bagi beberapa orang dan banyak orang. Kemarin dan pagi ini juga ketika saya mau dengarkan puji-pujian melalui televisi, dan secara kebetulan saya terbuka channel TV. Dan di dalam channel itu diberitakan ada seorang mahasiswa yang bunuh diri. Dia menembak kepalanya sendiri di daerah Tangerang. Kemudian ada juga seseorang bapak atau ibu yang bunuh diri dari apartemennya dari lantai 4. Dan ketika saya dengar, kenapa banyak sekali kasus bunuh diri? Suami atau istri, seorang ibu tahun lalu sampai memusnahkan dan membinasakan anak-anaknya karena tidak sanggup lagi menjalani hidup ini. Tidak sanggup lagi memberi makan anak-anaknya. Tidak sanggup lagi memberikan kehidupan kepada keluarganya. Dan pertanyaan tentu yang mereka tanyakan, mengapa Tuhan tidak menolong saya? Kan itu seringkali jadi pertanyaan. Ketika orang stres menghadapi hidup ini, dia akan bertanya, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong saya? Ketika saya dengar berita itu, hati saya begitu sedih. Ada orang
yang mengakhiri hidupnya dan memutuskan hidupnya sendiri. Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Ini menjadi banyak pertanyaan. Dan pertanyaan yang saya sampaikan adalah, siapa yang bilang Tuhan tidak menolong saudara? Kalau orang bertanya, Tuhan, kenapa Engkau tidak menolong aku, Tuhan, keluar dari masalah itu? Yang jadi pertanyaan saya, siapa yang bilang Tuhan tidak menolong? Siapa yang bilang itu? Kebenaran apakah yang mengatakan bahwasanya Tuhan tidak setia? Kenapa orang tidak tahu bahwasanya Tuhan setia? Si jahat, si iblis selalu menipu kita dan mengatakan Tuhan itu tidak menolong engkau. Tuhan itu sudah meninggalkan engkau. Sementara kebenaran ya, Tuhan tetap setia. Amin, saudara. Itu kebenaran yang kita baca tadi. Sampai akhir hidup kita. Lalu suara siapakah yang didengar? Bahwasanya Tuhan tidak menolong hidup kita. Ketika ada orang berkata, Tuhan kenapa Engkau tidak menolong aku? Suara siapa yang didengar? Tuhan kenapa Engkau tidak memberikan aku jalan keluar? Siapa yang bilang itu? Bahwa Tuhan tidak memberikan jalan keluar. Tidak menolong hidupmu. Tidak setia kepada hidupmu. Sementara firman Tuhan katakan, dia tetap setia. Bahkan sejak kecil walaupun ada yang jahat dari dalam dirimu, dia tetap setia dan tidak dimusnahkan. Itu perjanjian antara Tuhan dengan nenek moyang kita dahulunya. Dan perjanjian itu mengikat. Sejak kita menerima kasih karunia Tuhan, perjanjian itu mengikat. Siapa yang kita dengar dalam hidup kita? Apakah kita mendengar suara-suara dunia, suara-suara sejahat? Ataukah kita mendengarkan suara Tuhan melalui firman yang kita baca? Melalui firman yang begitu lemah lembut menjamah kehidupan kita. Bahwasanya aku tetap setia menyertai engkau dan menolong engkau. Hosea 4 ayat 6. Hosea 4 ayat 6. Ini sudah pernah, pasti sudah tahu. Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku akan menolak engkau menjadi imamku. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, tidak mengenal suara Tuhan. Dia lebih mendengarkan suara dunia ini. Dia lebih mendengarkan suara si jahat. Sehingga dia tidak bisa sensitif mendengarkan suara Tuhan. Apa yang Tuhan katakan dia sudah tidak dengar lagi. Bahkan dia menolak. Umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Itu berarti Tuhan tetap setia. Lalu kenapa yang terjadi dalam hidup kita? Karena kita menolak mengenal pengenalan itu. Tuhan sudah sampaikan firman-Nya di sini. Bahwasanya aku tetap akan setia. Walaupun engkau tidak setia, aku tetap setia. Walaupun engkau melakukan kesalahan, aku tidak menyesal menyelamatkan dan kasih karuniaku yang kuberikan itu. Aku tidak menyesal, kata Tuhan. Kalau kita mendengarkan suara itu dan tidak menolaknya, maka damai sejahtera yang melimpah-limpah akan memenuhi hidup kita. Amin, saudara? Amin. Namun kalau suara-suara yang lain yang masuk dalam hidup kita, lalu kita menolak firman Tuhan ini, maka kehidupan kita akan menjadi kacau. Jadi kekacauan di dalam hidup kita ini bukan karena rencana Tuhan, karena pengenalan kita akan Tuhan yang kita tolak. Ketika kita mengenal Tuhan dengan baik dalam hidup kita, kita melihat janji-janji Tuhan yang luar biasa. Dan saat kita menghadapi masalah dan badai di depan kita, kita tetap berdiri teguh di dalam Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak akan terbawa arus oleh karena situasi, oleh karena keadaan. Bahkan kita akan tetap berdiri teguh di dalam Tuhan.
Umatku binasa karena tidak mengenal Allah, karena engkaulah yang mengenal pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Persoalannya adalah kita yang melupakan pengajaran dari Kristus. Persoalannya kita yang Dia tetap setia. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kepemimpinan melalui penggembalaan jemaat pada waktu-waktu ini sedang mempersiapkan untuk mempersiapkan satu pengajaran dan pemuritan yang akan disampaikan kepada jemaat Tuhan. Nanti selesai ibadah ini, para gembala dan juga ketua-ketua persekutuan kami akan berkumpul untuk menyiapkan pengajaran, menyiapkan pemuritan, menyiapkan buku panduan atau bahan ajar yang berdasarkan kepada Alkitab, kepada firman Tuhan, yang akan disampaikan kepada para pemimpin, para pelayan, dan seluruh jemaat Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan. Karena di sini dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Dan karena mereka melupakan pengajaran Tuhan. Hidup kita seringkali tersesat karena kita lupa pengajaran yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Lalu kita mengambil langkah-langkah yang salah. Saudaraku yang terkasih, tim penggembalaan sedang mempersiapkan bagaimana menuntun kita untuk belajar terus mengenal Allah dengan benar, supaya kita belajar mendapatkan pengajaran yang sehat. Karena ada banyak sekali pengajaran-pengajaran dunia ini yang tidak sehat, yang merusak hidup kita, yang melemahkan iman kita, yang membuat kita tidak sanggup lagi. Bahkan ada orang yang saya katakan tadi sampai bunuh diri, karena dia tidak sanggup menghadapi hidupnya. Hidupku sudah kacau kali, hiduplah jalan satu-satunya menurut dia, menurut yang disesatkan oleh dunia ini, mengakhiri hidupnya dengan menembak dirinya atau jatuh dari lantai keempat lalu bunuh diri. Itu adalah kesesatan yang luar biasa yang merusak manusia. Dan saat kita menerima pengajaran yang daripada Tuhan, nanti kita belajar mengenal Allah, siapa itu Allah itu. Kita diajar bagaimana kita dituntun oleh Roh Tuhan. Bagaimana kita mengenal Allah. Dan saat kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan, Dia akan menyertai kita. Bahkan dalam badai sekalipun, Dia menyertai kita. Dan kita akan tenang di dalam Tuhan. Amin, saudaraku. Amin. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Kasih Allah itu setia. Kasih Allah itu tetap untuk selama-lamanya. Kalau hari ini engkau berpikir bahwasanya Allah pilih-pilih kasih, saudara, pikiran saudara adalah salah. Karena Allah itu mengasihi semua orang, saudara dan saya. Kalau hari ini engkau menyangka, ataupun ada di dalam keluarga kita menyangka, aku telah memberontak kepada Tuhan, aku telah tersesat daripada Tuhan, aku telah jauh daripada Tuhan, tentunya Tuhan tidak lagi mengampuni dan tidak lagi menolong aku. Itu adalah suara-suara dunia. Saudara jangan ikutin. Saudara ikutlah. Allah tidak pernah menyesali. Tidak pernah menyesali kasih karunia-Nya. Amin, saudara. Dan Dia senantiasa menunjukkan kemurahan-Nya dalam hidup kita. Menunjukkan kemurahan-Nya di dalam kehidupan kita. Silakan tim PW. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Apapun yang saudara lakukan,
di dalam hidup ini, pelanggaran yang saudara lakukan, segala sesuatu yang tidak berkenan, sesuatu yang menyimpang, ketahuilah bahwasanya Allah mengurung kita dalam ketaatan supaya Dia bisa menunjukkan kemurahannya kepada kita. Supaya Dia dapat menunjukkan kuasanya kepada kita. Kalaupun ada yang merasa saudara lemah, ada yang sakit, ada yang berbeban berat dalam hidup saudara. Kehidupan saudara bimbang, apakah Tuhan menolong aku? Saudara, firman Tuhan ini mengatakan Dia akan menunjukkan kemurahannya dalam hidup semua kita. Amin, saudara. Dia akan menunjukkan kemurahannya. Oleh sebab itu, saya mau mengajak kita semua merenungkan kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Renungkanlah bahwasanya Allah itu murah hati. Tidak dibiarkannya kita tersandung dan terjatuh. Amin, saudara. Tidak dibiarkannya kita lemah. Tidak dibiarkannya kita terseok-seok. Tidak dibiarkannya kita menderita. Kalaupun saudara mengalami hal-hal berupa penderitaan, itu hanya sementara saja. Karena tangan Tuhan yang ajaib akan membebaskan kita, memulihkan hidup kita. Amin, saudara. Kalau kita pun mengalami masa-masa yang sulit hari ini, Tuhan ingin menunjukkan aku itu lebih hebat daripada pergumulan yang kamu hadapi. Biarlah hari ini kita boleh menyadari dan datang kepada Tuhan. Sehingga yang lemah berkata, aku kuat. Yang miskin berkata, aku kaya. Dan yang sakit berkata, aku telah disembuhkan di dalam Yesus. Yang berbeban berat pada hari ini berkata, aku telah dibebaskan. Aku telah dimerdekakan. Karena Allahku adalah Allah yang setia. Allahku tidak akan menyesal memilih hidupku. Walaupun apa yang sudah aku kerjakan salah, Tuhan tidak pernah menyesal. Dia tidak masa menyesal memilih saudara. Tidak menyesal. Ketika Dia sudah memilih saudara, Dia akan tetap setia pada panggilannya. Mari kita semua bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam nama Yesus. Haleluya, Yesus. Bila ku renungkan, amin, kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku di dalam naungan kepada sayap-Mu. Amin, Tuhan. Jiwaku bersorak memuji Engkau. Kasih setiamu lebih dari hidup, biar bibirku membanggakan Engkau seumur hidupku, dan memujimu. Tanganku tunaikan demi nama-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Bila ku renungkan kasih setia-Mu. Benar Tuhan, kami merenungkan kasih Engkau penolong
setiamu Tuhan. Kasih setiamu lebih dari hidup, dan diriku memegahkan Engkau seumur hidupku dan memulimu. Amin Tuhan. Akan ku tunaikan kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup, dan diriku memegahkan seumur hidupku dan memujimu. Aku tunaikan demi nama. Tanganku kunaikan, tanganku kunaikan demi nama. Tanganku kunaikan, tanganku kunaikan demi namamu. Haleluya, ya Rabalaba ya Syana. Kasih setiamu Tuhan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari biarlah mulut kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Biarlah bibir kami memuji Engkau ya Tuhan. Tangan kami naikkan memuji Engkau, sebab kasih setiamu lebih daripada hidup. Kemurahan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setiamu Tuhan. Engkau yang mengasihi kami Tuhan. Bila kami renungkan kasih setiamu Tuhan, jiwa kami menaikkan pujian bagi-Mu Tuhan. Kami menaikkan Tuhan, roh-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Kemurahan-Mu Tuhan melingkupi kami Tuhan. Engkau menaungi kami Tuhan di bawah kepak sayap-Mu. Engkau melindungi kami Tuhan. Tuhan, terima kasih Yesus buat kasih dan anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Menghidupkan kami Tuhan. Kasih-Mu Tuhan menghidupkan kami Tuhan. Roh-Mu Tuhan menghidupkan kami Tuhan. Kuasa-Mu Tuhan membangkitkan kami Tuhan. Lebih daripada hidup, lebih daripada hidup, kehidupan mengalir Tuhan kepada umat-Mu Tuhan. Kuasa kasih-Mu Tuhan mengalir atas umat-Mu Tuhan. Menunjukkan kemurahan-Mu Tuhan. Yesus.
Bila kami boleh merenungkan kasih setiamu, Engkaulah Tuhan yang penolong kami Tuhan.